Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Yang kedua, agar siswa dapat memahami perintah agama untuk berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Dan yang ketiga, agar siswa dapat menerapkan perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, agar siswa dapat menganalisis contoh dan dampak positif dari sikap berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Akhlak terpuji kepada diri sendiri yang akan kita pelajari kali ini ada 5. Yang pertama ada berilmu atau menuntut ilmu, kemudian yang kedua ada bekerja keras, yang ketiga ada kreatif, kemudian ada produktif, dan yang terakhir inovatif. 1. Berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Menuntut ilmu adalah perkara yang diwajibkan dalam Islam. Bahkan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan perintah membaca, Iqra, bacalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu, seseorang dapat berinovasi dan kreatif dalam hidupnya. Dengan begitu, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. 1. Pengertian ilmu dan kebodohan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilmun, yang berarti pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Lawan dari kata ilmu ialah jahlun, yang berarti kebodohan atau ketidaktahuan. Dengan adanya ilmu, manusia akan semakin terjaga dari hal-hal yang merugikan, serta dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, dan yang mana yang halal dan yang haram. 2. Pentingnya berilmu. Semua manusia mengakui pentingnya berilmu. Bahkan, zaman semakin maju dan terbuka. Persaingan hidup semakin ketat. Terkadang menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Itulah sebabnya kian lama manusia memiliki kesadaran untuk menuntut ilmu. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat juga harus memiliki ilmu loh. Oleh sebab itu, setiap muslim harus menyadari betapa pentingnya memiliki ilmu. Demikian penting ilmu sehingga Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menginginkan kesuksesan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kesuksesan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Lalu dalam hal ilmu, manusia dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya ialah orang yang memiliki ilmu atau pandai dalam hal tertentu dan mau mengamalkan ilmu yang dimilikinya tanpa mengharap imbalan. Nah, manusia golongan ini manusia yang bermanfaat untuk sesama, sehingga dapat membawa keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya, orang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri. Ia mau memberikan kepada orang lain jika ada imbalannya. Orang seperti ini kurang menyadari akan manfaat memiliki ilmu. Golongan ini mungkin dapat berbahaya untuk orang lain, karena mungkin ilmu yang dimilikinya itu digunakan untuk mencari keuntungannya sendiri, jika tidak diiringi dengan iman yang baik. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya, orang yang menyadari kekurangannya bahwa dia tidak berilmu. Orang ini lebih baik daripada orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Nah, golongan manusia tentang ilmu ini biasanya lebih mudah sehingga mau menerima masukan dan nasihat orang lain, serta dapat diarahkan ke arah yang lebih baik. Apabila dia bersalah, dia segera mengakui kesalahannya dan mau berusaha memperbaiki kesalahannya tersebut. Yang terakhir, keempat, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Golongan ini yakni orang yang pandai namun tidak menyadari kekurangannya.
Maksudnya ialah orang yang tidak berilmu tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak berilmu. Golongan ini sangat membahayakan karena orang ini tidak merasa tidak berilmu alias dia merasa pintar. Orang seperti ini biasanya sulit menerima masukan dan nasihat karena sudah merasa dirinya pintar dan benar. 3. Perintah mencari ilmu. Islam telah menetapkan bahwa setiap umat Islam harus menuntut ilmu. Perintah menuntut ilmu telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu yang diturunkan pertama kali, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ayat tersebut secara tegas menyuruh kita untuk membaca atau belajar. Setiap muslim wajib belajar, menuntut ilmu, baik yang menyangkut ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah. Poin keenam yaitu dampak positif berilmu atau manfaat ilmu. Manfaat ilmu ini amat besar bagi kehidupan manusia di dunia. Yang pertama bagi diri sendiri dan yang kedua untuk orang lain. Poin selanjutnya yaitu perilaku orang yang berilmu. Orang yang berilmu biasanya dia tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku, suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban, serta selalu berwajah ceria dan lapang dada dan berusaha mengembangkan ilmu yang dimilikinya dan beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. 2. Kerja keras. Kerja keras berarti bersungguh-sungguh atau memiliki semangat tinggi. Dalam mengerjakan sesuatu, dia tekun dan ulet, tidak mudah menyerah apabila menghadapi kendala atau kesulitan. Dalam hidup, setiap orang harus berjuang untuk mewujudkan keinginannya dan mencapai cita-citanya. Kita perlu bekerja keras atau bersungguh-sungguh dalam ibadah, agar kita mendapatkan kesuksesan dunia maupun di akhirat. Bagi orang yang beriman, bekerja keras bukan untuk mencari nafkah saja, tetapi juga untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi orang yang pemalas. Poin kedua, perintah kerja keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat tersebut secara tegas mengingatkan kepada kita agar segera bekerja mencari nafkah setelah selesai menunaikan sholat Jumat. Dengan demikian, beribadah dan bekerja sama-sama diwajibkan atas kita semua. Selanjutnya, bentuk dan nilai positif kerja keras adalah sebagai berikut. Poin keempat, membiasakan diri bersikap kerja keras. Untuk dapat memiliki sikap kerja keras, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Tiga, kreatif, produktif, dan inovatif. 1. Pengertian. Yang pertama, kreatif. Kreatif berarti daya cipta atau menciptakan. Maksudnya yaitu kemampuan berpikir untuk mencapai produk atau karya baru tanpa menjiplak karya orang lain. Yang kedua, produktif, yakni kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Produktif dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama atau kolektif. Yang ketiga, sikap inovatif. Inovatif berarti bersifat pembaharuan, yakni kemampuan seseorang untuk memperbaharui sesuatu agar lebih baik dan lebih berkualitas. Adapun hubungan kreatif, produktif, dan inovatif. Hubungan ketiganya sangatlah erat. Orang yang kreatif pastilah produktif dan cenderung inovatif. Jika ingin menjadi orang yang berkualitas, milikilah sifat kreatif, produktif, dan inovatif. 2. Dalil perintah untuk kreatif, produktif, dan inovatif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, maksud ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah nasibnya sendiri. Caranya, orang tersebut mau berusaha untuk menggapai sesuatu yang lebih baik dari semula,
Jadi, masalah nasib seseorang sangat tergantung dari usahanya. Orang yang nasibnya baik biasanya usahanya bersungguh-sungguh, dan dalam hal ini orang tersebut biasanya kreatif, produktif, serta inovatif. Poin selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri kreatif, produktif, dan inovatif. Orang yang memiliki sifat ketiganya biasanya dia pertama selalu ingin mencoba hal baru. Yang kedua, dia banyak akal dan punya ide yang positif. Dan yang ketiga, perilakunya lebih terarah. Keempat, tidak suka berpangku tangan atau menganggur. Yang kelima, biasanya memiliki bakat tertentu. Yang keenam, pandai memanfaatkan waktu luang. Dan yang ketujuh, suka mengadakan pembaharuan atau inovasi. 4. Dampak positif. Dampak positif dari sifat kreatif, produktif, dan inovatif ialah pertama, ia dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, memperoleh hasil yang cukup banyak dari hasil karyanya. Yang ketiga, tercukupinya kebutuhan hidup sehingga dapat hidup dengan layak. Yang keempat, mendapat kepuasan batin karena mampu menghasilkan sesuatu yang banyak diminati orang. Dan yang kelima ialah bertambah banyaknya hubungan persaudaraan sehingga hidup terasa lebih nyaman. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan kasih lihat ke kalian contoh 2 siswa SD daerah Gresik yang berhasil menciptakan botol pencegah kebakaran. Yuk langsung aja kita tonton. Botol pencegah kebakaran. 2 siswa sekolah dasar SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik, yaitu Zevana Hamdan Zahuri Kisna dan Berliana Abidatilla Mumtazah, menciptakan bias atau botol informasi ambang suhu ruangan. Dilansir dari laman Intisari, alat peraga ini mampu mendeteksi suhu panas di luar ambang batas di sebuah ruangan. Suhu yang terlalu panas di sebuah ruangan akan memicu kebakaran apabila terjadi kebocoran gas dari tabung LPG. Saat ada peningkatan panas di sekitar botol, maka air yang ada di dalam botol akan memuai. Nah, dengan air yang memuai itu akan masuk pada botol warna merah yang sudah terdapat kabel positif dan negatif. Dan kabel itu tersambung dengan bel yang kemudian berbunyi sebagai alarm. Nah, berkat temuan mereka sempat diundang loh oleh Om Deddy ke acara Hitam Putih. Wah, salut nih sama kedua siswa SD yang berprestasi ini. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari Ibu. Semoga yang Ibu berikan atau yang Ibu paparkan dapat diterima dengan baik, dengan mudah, semoga bermanfaat, dan semoga dapat memotivasi kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.